rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa madan masyari amin. Wa yanbaghi ayyubakkira bi qiraatihi, maka sehendaknya murid itu belajar kepada sang guru ayyubakkira pada pagi hari, awalan nahar pada awal siang. Jadi kalau mau belajar di pagi hari. Kenapa? Coba kita lihat alasannya. Wa yanbaghi ayyubakkira bi qiraati ala sahih awalan nahar li hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebaiknya seharusnya murid itu belajar kepada sang guru pagi. Di awal siang belajar kepada sang guru berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah, kata Nabi, doa Nabi ini, berkahilah umatku pada pagi harinya. Jadi belajar pada pagi hari itu mendapatkan keberkahan dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yanbaghi ayyuhafidhu ala qiraati mahfuzihi, dan seharusnya sang murid itu menjaga atau terus-menerus belajar hafalannya, menjaga hafalannya. Wa yanbaghi alla yu'athira binaubatihi ghairah. Janganlah kemudian sang murid itu mendahulukan penggantinya ghairahu, selain dirinya. Jadi dalam urusan belajar jangan mendahulukan orang, tapi dahulukan dirinya sendiri. Kenapa? Fa innal itsara makruhun fil qurbi, karena mendahulukan orang itu hukumnya makruh dalam urusan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau dalam hal-hal kebaikan. Bikhilafil itsari bihududin nafsi, beda dengan mendahulukan orang dalam urusan hududin nafsi, memperturutkan hawa nafsu, memperturutkan keinginan pribadi. Maka mendahulukan orang fa innahu mahbubun, itu disunnahkan. Jadi dalam urusan sholat jamaah, dalam urusan belajar, dalam urusan kebaikan yang arahnya dekat kepada Allah, itu makruh mendahulukan orang. Tapi selain itu, selain dalam urusan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan orang lain itu hukumnya sunnah. Wa in ra'a as-sayhu al-maslahata fil ithar fi ba'dil awqat, tetapi maka jika kemudian sang guru melihat kemaslahatan pada diri sang murid fil isar, ketika mendahulukan orang lain fi ba'dil awqat, dalam beberapa waktu, li makna syar'i, ya, li makna syar'i, di dalam makna syariah, fa asyara ilaihi bidzalika, dan memberikan isyarat sang guru alaihi kepada sang murid bidzalika, untuk mendahulukan orang lain tersebut, imtitsal amruhu, maka sang murid itu harus melaksanakan perintah sang guru. Jadi kalau sang guru melihat ini mendahulukan orang lain untuk belajar, itu lebih bagus kepada kamu, itu harus diikuti oleh sang murid, karena itu perintah guru. Wa mimma, dan dari apa yajibu, yang wajib alaihi kepada ma, wa yata'akkidu al-wasiyata bihi, dan yata'akkadu, dan kokoh dan kuat al-wasiyata berwasiat bihi dengan ma, Allah yasud ahadan, agar tidak hasud, dengki sang murid, ahadan kepada seorang pun, min rafqati, dari teman-temannya, awarim atau lainnya, ala fadilatin razzaqahullahu iha, atas rizki-rizki yang telah Allah berikan kepada teman-temannya. Wala yu'jiba binafsihi, dan murid itu jangan ujub atas dirinya, heran, kagum kepada dirinya, bima khassahullah, atas apa yang Allah khususkan berikan kepada dirinya. Waqad qaddamna idha hadha fi adabus syekh wa tariqi, dan kami sudah menjelaskan ini dalam bab adabus syekh. Wa tariquhu fi nafsil ujbi, dan caranya murid untuk menghilangkan rasa ujub, bagaimana? Ayudzakira nafsahu, mengingatkan terus-menerus sang murid kepada dirinya, annahu, sesungguhnya keadaan, lam yahsul ma hasalahu bihauli wa quwwatihi, sesungguhnya orang tidak akan bisa mendapatkan apa yang dihasilkan atas usahanya,
wa quwwati dan kekuatannya, wa innama huwa fadlullah, fadlu minallah, semuanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kelebihan rezeki, kelebihan otak, kelebihan kekayaan, kelebihan tenaga yang Allah berikan kepada manusia itu bukan semata-mata usaha dari manusia itu sendiri, tetapi semata-mata karena fadlun minallah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngapain kita kemudian merasa takjub terhadap diri kita yang cerdas, yang pintar? Wong kecerdasan kita, kepintaran kita itu bukan usaha murni kita, tapi semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kita kagum kepada Allah daripada kita kagum kepada diri kita sendiri yang sebenarnya tidak punya kontribusi apa-apa untuk membuat diri kita itu cerdas seperti yang kita alami sekarang. Wala yang bagi dan harusnya, tidak seharusnya, ayu jiwa bisyai'in, kagum terhadap sesuatu, lam yakhtari'hu, yang tidak dia usahakan, bal auda'ahu Allah Ta'ala, tetapi Allah yang menyediakan fi di dalam syai'. Wa tariquhu fi nafil hasad, nah itu cara untuk menghilangkan ujub ya. Merasa bahwa dirinya itu tidak punya peran apa-apa di dalam menciptakan kehebatan. Semua kehebatan itu min fadlillahi, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tariqu fi nafsil hasad, bagaimana cara menghilangkan dengki? Ayya'lama anna hikmatallahi ta'ala iktadat ja'ala hadil fadilah. Bahwasanya untuk menghilangkan rasa dengki harus mengetahui sungguhnya hikmah. Hikmah Allah Ta'ala iktadat ada, ja'ala hadil fadilah, menjadikan fadilah ini fi hada di dalam ini. Fayambaghi, maka seharusnya Allah yang tarida alaiha, dia tidak menentang alaiha terhadap fadilah, wala yakrahu, dan tidak membenci hikmatan, satu hikmah aradallahu ta'ala yang Allah kehendaki kepada hikmah, walam yukrihuha, walam yukrihiha, dan juga tidak membencinya. Artinya Allah ketika memberikan satu nikmat kepada orang lain itu ada hikmahnya. Ketika kita tidak mendapatkan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, itu ada hikmahnya. Karena ada hikmahnya dan itu kehendak Allah, maka kita tidak boleh menentangnya. Artinya kita tidak boleh iri. Kalau kita iri berarti kita menentang kehendak dan hikmah yang Allah berikan kepada makhluknya, dan itu hukumnya haram. Demikian, semoga bermanfaat.